terdapat di dalam Efesus. Ya, Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pertama ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Apabila sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita membacanya secara bersama-sama karena hanya ada 2 ayat begitu ya. Sudah ketemu? Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar siapa itu jemaat, atau siapa itu orang Kristen, atau siapa itu orang yang percaya. Kan sebutannya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, jemaat, atau juga disebut orang gereja begitu. Dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, mulai dari ayat 1 tadi ya, dan dilanjutkan di ayatnya yang kedua. Sebagai rasul tentunya Paulus mengetahui dengan pasti dan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus tentang siapa diri mereka. Karena Rasul Paulus ini adalah seorang rasul atau utusan yang diutus oleh Kristus Yesus untuk memberitakan siapa itu Yesus. Terutama kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Jadi kalau bicara rasul itu bicara utusan. Dari kata apostolos. Saya terangkan dulu tentang istilah rasul yang disandang oleh Paulus begitu. Karena Paulus tidak terhitung dari 12 murid. Yang disebut apostolos itu adalah orang yang berjumlah 12 itu gitu ya. Orang yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, orang yang bersama-sama mengalami pengajaran Kristus, orang yang bersama-sama melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan orang-orang yang diutus untuk menyampaikan siapa Yesus yang sesungguhnya, dan melalui Yesus orang-orang diselamatkan. 12 rasul. Sementara Paulus bukan di dalam kelompok 12 rasul. Lalu kenapa dia disebut rasul? Karena perjumpaannya dengan Kristus. Saat dia hendak menganiaya jemaat, di tengah-tengah perjalanan dia berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga, menampakkan dirinya dan mengubah kehidupan Paulus serta memberikan kepercayaan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Itulah akhirnya Paulus disebut sebagai rasul. Jadi rasul itu adalah utusan, apostolos, tapi sekaligus adalah orang-orang yang diminta, yang dikhususkan untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar kemenangan di dalam Yesus Kristus. Nah ini, dan Rasul Paulus menjadi rasul itu bukan karena keinginannya Bapak Ibu.
Bukan juga karena diminta oleh pihak gereja mula-mula. Tidak. Juga bukan karena dorongan teman-teman atau sahabatnya. Para murid yang ada 12 orang itu. Sekali lagi tidak. Tetapi dia menjadi rasul karena kehendak Tuhan. Karena maunya Tuhan. Ya, bukan karena maunya Rasul Paulus. Tapi karena maunya Tuhan. Sehingga yang tadinya sebagai penganiaya jemaat menjadi orang yang mengasihi jemaat. Yang tadinya melarang orang dan mengejar orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus berubah menjadi seorang pemberita. Bukan mengejar lagi, justru sebaliknya dia yang dikejar-kejar. Ya. Nah, dia mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus melalui surat Efesus ini bahwa siapa sesungguhnya jemaat itu, Bapak Ibu. Ya, siapa kita? Siapa orang gereja itu? Siapa orang Kristen itu? Maka di ayat yang pertama dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Kudus dari kata hagios. Kudus berarti suci. Kudus berarti dipisahkan. Khusus, kudus khusus. Kudus dipisahkan. Kudus dibersihkan. Berbeda dari orang pada umumnya. Dan jemaat yang dikuduskan itu adalah jemaat yang tidak hanya ada di Efesus, tidak hanya di masa yang lalu, tetapi semua orang yang disebut dan menyebut dirinya sebagai jemaat Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dikuduskan. Dari segi status Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita tadinya adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita tidak tahu kebenaran, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, mana yang mulia. Segala penilaian, segala keputusan berdasarkan pemikiran kita yang salah karena dosa, Bapak Ibu. Nah, melalui Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saya sebagai jemaat dibersihkan, ya, disucikan dari segala dosa yang ada, sehingga status kita berubah dari status orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan. Amin. Dan pengudusan itu bukan dikerjakan oleh Bapak Ibu lewat segala macam kebaikan, lewat segala macam perbuatan. Tidak. Pengudusan kita sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, siapapun yang disebut sebagai jemaat Yesus Kristus adalah orang-orang yang disucikan. Amin. Orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita ini tadinya orang berdosa, di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan. Amin. Karena kita ini orang yang sudah dikuduskan, maka kita harus menjaga kekudusan hidup. Jangan lagi sama kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bicara jemaat adalah orang-orang kudus, berarti jemaat itu selain statusnya diubahkan, tapi juga sudah dipisahkan dari orang yang tidak hidup dalam kebenaran,
dari orang yang hidup di dalam kegelapan, dari orang yang mengikuti apa maunya kuasa kegelapan, diubah oleh Tuhan untuk tidak lagi ke arah sana. Dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama masyarakat sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai sama-sama pemeluk agama dari semua agama yang disahkan di negara ini. Kita sama-sama dari suku yang ada sesuai dengan suku kita. Tetapi jangan lupa, sekalipun kita sama sebagai anggota masyarakat, kita sama sebagai pemeluk agama, kita sama dari suku yang sama katakanlah, tapi sesungguhnya Tuhan sudah membedakan kita. Amin. Itu pengertian dikuduskan. Orang-orang kudus. Yang tadinya bukan milik Tuhan, sekarang menjadi milik Tuhan. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Karena sekali lagi kekudusan bukan kita yang mengerjakan, tetapi Kristus. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Itulah membuat Bapak Ibu dan saya sebagai jemaat berbeda. Hargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan disia-siakan. Jangan kita lagi menyatakan diri kita sama seperti orang lain. Karena Tuhan yang mengubah status kita. Bukan kita sidang jemaat. Jadi siapa itu jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita orang berdosa, iya. Tapi di mata Tuhan, kita orang berdosa yang sudah disucikan atau dikuduskan oleh Tuhan. Lalu dalam perjalanan kehidupan kita, hendaknya kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu dan saya sebagai jemaat jatuh di dalam dosa, apakah pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita? Maka kita harus mengakuinya. Mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, seperti apa dosa kita, Tuhan yang sucikan. Amin. Yang berikut, siapa itu jemaat? Di ayat yang pertama tadi masih disebutkan di sana, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi siapa itu jemaat? Jemaat adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Saya ulang ya. Siapa itu jemaat? Siapa itu orang Kristen? Siapa itu orang gereja? Dia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus baginya adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena ketuhanan Yesus Kristus bukan karena pengakuan kita. Dia adalah memang Tuhan, Bapak Ibu. Saya ulang ya. Ketuhanan Yesus bukan karena pengakuan kita. Tapi memang Alkitab mencatat bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, baca, dengar, amati di media sosial khususnya YouTube, begitu banyak serangan-serangan terhadap iman orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Seolah-olah kita yang mentuhankan Yesus. Amin. Bukan kita, tapi memang dia adalah Tuhan. Karena kita percaya, maka kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi siapa itu jemaat? Jemaat itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita benar-benar percaya
Sudahkah kita benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan-jangan tadi mengakui, sekarang menjadi ragu. Atau yang kedua, tidak mengakui sama sekali. Karena keluarga kita, keluarga dari orang Kristen, ayah ibu kita orang Kristen, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya menjadi Kristen. Padahal kekristenan yang sesungguhnya itu karena pengakuan secara pribadi dan tidak bisa dipaksa. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan juga bukan karena sesuatu. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sebagai jemaat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka apapun yang terjadi, sekali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sampai kapanpun tidak akan mungkin tergoyahkan, Bapak Ibu. Karenanya bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sisi manusianya ini, Bapak Ibu. Saya tidak membahas dari segi teologis dikaitkan dengan pneumatologi tentang Roh Kudus. Karena yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa percaya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Tapi dari sisi kemanusiaan kita, pengakuan itu atas kesadaran kita. Amin. Atas pemahaman kita, atas kemauan kita, atas kehendak kita. Dan untuk tetap percaya, maka yang pertama, jangan sampai kita lupa untuk membangun persekutuan kita, baik secara pribadi maupun secara berjemaat seperti ini. Ibadah. Kalau Bapak Ibu jarang beribadah, ya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, sidang jemaat jarang untuk beribadah, sangat mungkin dan sangat besar kemungkinan itu untuk goncang, Bapak Ibu. Untuk terpengaruh terhadap ajaran atau paham yang di luar sana, yang meragukan, bahkan tidak hanya meragukan, mengejek iman kita. Saya berharap Bapak Ibu, kalau kita menyebut diri sebagai jemaat, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya, berarti kita mempertaruhkan hidup kita dan masa depan kita sepenuhnya dalam segala hal di dalam tangannya. Amin. Dia jadi sandaran kita. Dia menjadi jalan kita. Dia menjadi pembuka jalan kita. Dia pribadi atau sosok yang kita andalkan untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Untuk mengiringi langkah hidup kita. Bukan kepada yang lain-lain. Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas apapun juga. Andalkan Dia kalau kita memang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Yang jadi persoalan, mulai ada yang ragu, Bapak Ibu. Kalau sudah ragu, maka sangat gampang tinggalkan kepercayaannya. Kalau sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus, berarti tidak layak lagi disebut sebagai jemaat. Dan memang bukan predikatnya lagi disebut sebagai jemaat Yesus Kristus. Saya kurang tahu Bapak Ibu dan saya, kita semua perjalanan ke depan seperti apa. Tapi kalau kita kuat membangun persekutuan kita secara pribadi dan bersama-sama, kita akan kuat. Amin. Yang kedua, baca firman Tuhan. Sekali lagi, baca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harus rajin membaca Alkitab ini.
Bapak Ibu harus rajin dengar khotbah. Di YouTube tuh banyak sekali Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Baca baik-baik firman yang ada. Kalau tidak paham, ditanya kepada yang paham. Bapak Ibu bertemu dengan banyak orang. Dan tidak jarang iman Bapak Ibu dipertanyakan. Ya. Dan sengaja iman percaya kita diserang. Kalau kita tidak punya pemahaman yang baik tentang Alkitab ini, ya, mengenai pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membuat kita percaya kepadanya, maka kita akan mudah digoyang itu, Bapak Ibu. Kita akan mudah digoyang dan kita akan mudah tinggalkan atau menyangkal Tuhan. Yang terbaik dibuang, yang terbaik disia-siakan. Ya. Kita tidak pernah menyerang kepercayaan lain, Bapak Ibu. Saya secara pribadi nggak pernah. Tapi banyak kali orang mulai menyerang iman kita. Lewat tulisan, lewat YouTube, lewat diskusi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita senang memang, Bapak Ibu. Saya senang diajak berargumentasi, diajak berdiskusi. Karena saya punya dasar yang kuat. Dari mana dasar itu? Firman Tuhan. Ibadah, persekutuan tadi ya. Lalu baca firman. Dari mana lagi? Supaya kita semakin kuat, semakin percaya, semakin tangguh. Bersaksi. Saya kurang tahu Bapak Ibu, sidang jemaat, saat ketemu orang, beranikah kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia baik dalam hidup kita. Sekarang penginjilan, di satu sisi itu adalah dengan menunjukkan kebaikan kita. Menunjukkan gaya hidup kita. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu dan saya tetap harus buka mulut kita. Kita harus bersuara, kita harus berbicara. Ada kesempatan, ada peluang untuk memperkenalkan Kristus. Ayo. Bapak Ibu, saya kemarin ke Pulau Gebang itu. Jadi di situ ada stand konsultasi Bapak Ibu. Buka meja, di ruko-ruko itu di depannya buka meja. Lalu ada pengerja mahasiswa praktek, dia sih udah alumni gitu ya, maksudnya udah tamat, tapi dianggap masih berpraktek di gereja Pak Ngadi. Lalu dia mampir, dia datang ke yang buka stand itu, stand konsultasi. Ternyata di tempat itu Bapak Ibu, itu saksi Yehova. Ya, bukan orang Kristen, tapi saksi Yehova. Tolong diingat nih Bapak Ibu. Saksi Yehova berbeda dengan Kristen, berbeda dengan jemaat. Saksi Yehova berbeda dengan percaya Tuhan. Apa namanya itu Pak Yohanes? Ada kepercayaan kepada Allah itu ya. Apa saya nama ininya, aliran barunya itu lupa saya. Itu juga bukan Kristen Bapak Ibu. Ada. Dia undang saya dari dulu, dari tahun lalu sampai kemarin atas nama seminar dan lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan, para dosen teolog untuk ikut seminar webinarnya gitu ya. Webinar. Tapi bukan ajaran
Alkitabiah yang menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan jemaat Tuhan. Amin. Bukan orang gereja, bukan orang Kristen. Di luar sana mereka berani. Kita yang tahu dengan pasti, kita diam. Gereja GKRI adalah gereja yang berdoa. Gereja yang bersaksi. Gereja yang mengutus. Ya, ada 4. Yang pertama itu gereja yang mengasihi. Makanya di lembaran berita akhir itu saya tulis di sana tentang GKRI. Supaya yang lain kalau baca warta nanti bergabung dengan kita. Jadi Bapak Ibu sebagai gereja GKRI adalah gereja yang bersaksi. Jadi yang bersaksi di sini yang memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya pendeta, gembala sidang, tetapi majelis juga dan jemaat. Yang jadi persoalan justru orang lain yang banyak bicara tentang kita. Mencari-cari kelemahan orang Kristen, Bapak Ibu. Nggak akan ada kelemahan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Semakin mereka mencari kelemahan kita, semakin mereka menyerang iman percaya kita, semakin memojokkan kita, Bapak Ibu, justru akan membuat orang itu cepat atau lambat dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi jangan sampai mereka yang duluan dari kita sebagai gereja yang bersaksi, sampaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berani, kenapa kita tidak, Bapak Ibu? Boleh, kalau yang masih lajang nih ya, yang masih bujangan. Ya, sayang anak saya lagi nggak ikut ibadah karena sakit perut, Debbie. Ya. Kalau pacaran, apalagi menyangkut keseriusan, sebelumnya tanya, mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau ikuti iman kepercayaan saya atau tidak? Kalau dia bilang tidak, justru sebaliknya dia mengajak kita untuk percaya, mempercayai apa yang mereka percayai. Sebaiknya ditinggalkan. Karena terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Terlalu mahal, terlalu besar harga yang harus dibayar kalau kita tinggalkan iman kita. Bapak Ibu, tadi persekutuan ibadah. 2, baca firman. 3, bersaksi. 4, pelayanan. Apapun bentuk atau jenis pelayanan kita, itu juga bagian dari menguatkan iman kepercayaan kita. Amin. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Kita harus bergaul, bersekutu dengan saudara-saudara kita yang imannya kuat. Kalau kita bertemu, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang imannya lemah, kita juga akan ikut-ikutan lemah. Jadi siapa itu jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang orang yang telah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Siapa itu jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang berada dalam damai sejahtera. Ya.
Coba kita lihat di Efesus pasal 2-nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Siapa itu jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang berada dalam damai sejahtera dan kasih karunia. Siapa itu jemaat? Adalah orang-orang yang berada dalam damai sejahtera dan dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sesungguhnya yang benar itu Bapak Ibu, yang benar nih ya, kekristenan yang benar, dia selalu ada dalam damai sejahtera. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak kekurangan, ada sakit penyakit dan lain sebagainya, kelemahan tubuh dan lain sebagainya, itu tidak akan mengurangi damai sejahteranya. Karena damai sejahtera itu datang dan berasal dari Tuhan yang dia percayai, Yesus Kristus. Amin. Makanya kalau ada orang atau jemaat yang setiap saat mengeluh terus, susah terus, ya, mengeluh dalam pengertian gak ada pengharapan begitu, itu berarti dia gak ada damai sejahtera. Sekali lagi, damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan Yesus, dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera itu apa sih Bapak Ibu? Sekalipun kekurangan tetap tenang. Sekalipun ada dalam sakit penyakit, dia tetap kuat dan sabar. Saya kurang tahu Bapak Ibu, seperti apa dan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Benarkah ada dalam damai sejahtera? Saya sih meyakini tetap ada dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Orang yang beruntung Bapak Ibu. Kenapa disebut orang yang beruntung? Kasih karunia itu tanpa andil tapi Tuhan lakukan. Tanpa minta Tuhan berikan. Tadi lagu yang Pak Apris nyanyikan untuk kita semua tadi tentang doa yang terakhir itu. Mendengar melebihi doa kita. Betul ya gitu tadi ya. Yang bait yang kedua apa tadi? Lebih dari yang kita doakan. Yang keduanya apa tadi ya? Yesus menjawab dari yang kita harapkan. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Jadi kalau bicara jemaat itu adalah bicara orang yang beruntung. Karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekali lagi dalam hidup ini kita menganggap diri kita, keluarga kita, orang Kristen itu orang yang sial. Jangan sampai ada di benak kita bahwa kita ini orang yang nasibnya di bawah, hidupnya di bawah dari orang-orang lain. Jangan merendahkan kasih karunia Tuhan yang kita miliki. Amin. Kita dapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Damai sejahtera demi damai sejahtera. Apa sih yang dicari orang di dunia ini? Damai sejahtera. Apa yang dicari orang di dunia ini? Kasih karunia dari Tuhan. Karena itu tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ternilai dalam hidup kita.
Hanya perlu kita syukuri. Kita perlu bukan hanya menyukurinya, tetapi mendemonstrasikannya, menyuarakannya kepada banyak orang, termasuk di gereja ini. Amin. Tadi kita sudah dengar kesaksian Pak Indra. Yang kesaksian ini diawali oleh keluarga Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes suka nyanyi. Tapi ada baiknya jemaat ikut. Ya, saya dengan keluarga awal tahun, minggu lalu Pak April, sebelumnya Pak Randy, ada Pak Amin. Karena maju ke depan itu selain ujian mental, melatih mental, tetapi juga untuk menyaksikan kepada jemaat, memang kita ini hidup dalam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan tidak harus nyanyi. Bapak Ibu juga menyanyi, bercerita, itu bagian dari kesaksian. Memberitahu kepada orang bahwa kita ini memang ada dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Jadi siapakah jemaat itu? Jemaat adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya ada dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin.